Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praetno Berbagi yang akan membagikan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan ya para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan. Salam jumpa kembali dengan saya ya, Praetno Berbagi. Diharapkan informasi-informasi dari channel Praetno Berbagi ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu semuanya dan menjadikan informasi yang bermanfaat. Nah, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan berita atau info ya berkaitan dengan pembayaran manfaat pensiun ya. Ini para pensiunan ada yang akan mendapatkan di atas 500 juta maupun di bawah 500 juta ya. Dan bahkan ada yang akan mendapatkan hingga 1 miliar. Nah, untuk itu mari kita simak bersama ya informasi selengkapnya. Silakan Bapak Ibu untuk bisa menyimak ya video ini hingga selesai. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya ya. Mari kita ikuti informasi mengenai pembayaran manfaat pensiun ya, seperti apa dan berapa ya, ketentuannya bagaimana. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Saja masih cukup. Bapak dan Ibu, untuk pembayaran manfaat pensiun ini terkait dengan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus. Di sini untuk tadi ya, untuk peserta janda duda dan anak memilih pembayaran secara sekaligus jika tadi ya, pertama tadi ya, untuk meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat tadi ya. Kemudian berikutnya adalah ini ketentuan yang memang sudah existing ada ya. Berapa besarannya itu adalah yang untuk bulanan itu lebih kecil sama dengan rumus bulanan itu 1,6 juta. Kemudian kalau untuk rumus sekaligus sebelah kanan itu untuk besarannya 500 juta. Dan ini juga dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh peserta. Itu adalah pihak yang tadi yang tidak memiliki janda duda maupun ahli waris, sehingga ada pihak yang ditunjuk itu bisa dibayarkan secara sekaligus. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk akumulasi tadi ya, untuk pengalihan dana tadi dan hasil pengembangan tadi, jadi iuran dan hasil pengembangan untuk PPIP tadi besarannya tentunya kan formulanya berbeda. Untuk PPIP itu sama ya, untuk sekaligusnya tadi lebih kecil atau sama dengan 500 juta. Dan kemudian terkait ketentuan ini juga ada review nanti secara reguler mengenai besaran tadi 1,6 dan 500 yang akan dilakukan. Ini diatur di dalam SEOJK nanti setiap paling lama 5 tahun. Namun di POJK ini diamanatkan bahwa setiap kali paling lama artinya bisa lebih kurang ya. Maksudnya kurang dari 5 tahun bisa, nanti kalau memang diperlukan nanti kita akan lihat masukannya seperti apa, apakah nilai ini masih relevan, sehingga bisa dilakukan review kurang dari 5 tahun. Berikutnya Bapak dan Ibu, next. Berikutnya terkait dengan kembali lagi untuk pembayaran sekaligus, ini juga tadi ya, untuk ada kondisi-kondisi yang memang bisa dilakukan. Tadi yang pertama terkait dengan kondisi sakit kritis dan tentunya ada didukung dengan dokumen-dokumen yang terpenuhi. Kemudian berikutnya juga terkait dengan ada kondisi di mana WNI yang berpindah menjadi warga negara ini ya, sudah bukan sebagai WNI lagi, yang pindah ke warga negaraannya. Ya, ini juga menjadi satu hal yang memang penting ya, karena ini sudah beralih ke warga negaraan. Dan kemudian sudah mungkin nggak ada hubungan juga dengan kewarganegaraan yang di kita. Kemudian berikutnya adalah WNA yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia. Jadi kondisi ini bisa dilakukan pembayaran secara sekaligus. Kemudian dalam hal iuran
sukarela ini kan yang memang Bapak dan Ibu tentunya ini sedikit lompat kita ke iuran sukarela. Ini yang memang bila mana iuran sukarela ini boleh diadakan itu kan tentunya ada di dalam PDP, dan kemudian ini merupakan porsi di mana peserta bisa ikut program ini sepanjang memang di DPPK-nya menyelenggarakan iuran sukarela, dan tentunya juga berapa gimana besarannya ini yang akan kita ini jelaskan ya di back di sebelumnya. Mohon maaf ada 2 poin yang terlewat, bisa back dulu yang mengenai iuran sukarela. Ini di bawah ada beberapa hal terkait dengan manfaat pensiun yang ada di dalam iuran sukarela. Itu tentunya skemanya kan ada dimungkinkan juga dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan iuran sukarela. Tentunya dana ini dipisahkan dan itu dibayarkan sesuai dengan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Dan dimungkinkan juga ada charge biaya operasional yang memang dikenakan bagi peserta yang mengikutkan program iuran sukarela. Karena kan tadi ya, di sini dibuka juga bagi dana pensiun untuk misalkan ada biaya yang dibebankan kepada peserta yang ikut iuran sukarela. Tapi ini menjadi opsi ya, artinya bisa dilakukan ataupun tidak, tetapi tetap dibuka untuk adanya biaya yang bisa dibebankan kepada peserta, karena pengelolaan ini dilakukan oleh dana pensiun sehingga butuh biaya operasional maupun kondisi-kondisi tertentu yang memang harus dipenuhi, termasuk penyiapan infrastrukturnya. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga belum bosan nih Pak, karena cukup banyak yang memang kita padatkan. Ini tadinya dari 80 slide menjadi 40 slide, dan ini saya kira nanti kita bisa diskusikan kalau ada poin-poin yang mungkin tadi terlewat ya Bapak dan Ibu di sesi diskusi. Berikutnya ini yang menarik terkait dengan manfaat lain. Next. Untuk manfaat lain ada beberapa pengaturan karena ini sudah ada di rejim Undang-Undang P2SK, dan saya kira seperti halnya ada penguatan di sini, ada di samping pengembangannya tetap dihidupkan, bahwa untuk manfaat lain ini kita satukan ada namanya program manfaat lain. Tadi sudah saya sampaikan ya, memang di sini ada manfaat pensiun lainnya dan ada manfaat lain. Namun dari sisi struktur pengaturannya sebenarnya substansinya masih sebagian masih sama. Di antaranya adalah manfaat lain itu tentunya harus dipisahkan untuk dari sisi aset dan kewajibannya. Kemudian juga yang utama adalah didahului dengan harus ada diatur dulu di dalam PDP. Kemudian pemisahan pencatatan tentunya harus dilakukan untuk yang manfaat pensiun dan manfaat lain. Kemudian di sini ada konteks di mana yang sebelumnya ada beberapa program yang memang sudah existing berjalan, atau di dalam konteksnya adalah manfaat pensiun lainnya dan manfaat lain, karena yang bagian dari manfaat lain tentunya tadi Pak ya, Bu ya, ada beberapa kondisi seperti dana untuk kompensasi pasca kerja itu kan dikaitkan dengan masa kerja dan usia, itu berarti masuk program manfaat pensiun. Tapi kalau ada dana yang memang di luar itu, misalkan untuk dana pendidikan, itu berarti masuk di dalam manfaat lain. Artinya itu contoh saja, karena itu tidak dikaitkan dengan tadi dari definisi usia pensiun. Itu kan dihubungkan dengan dinilai sebagai manfaat lain, itu porsinya tidak boleh lebih besar daripada manfaat pensiun. Ini yang memang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Terutama ini juga bisa terjadi untuk DPPK yang menyelenggarakan manfaat lain, di mana porsi itu harus diperhatikan, karena ini amanah dari Undang-Undang P2SK. Kemudian tidak terdapat penyelenggaraan program yang hanya memberikan manfaat lain. Jadi kalau standalone hanya berdiri sendiri Bapak dan Ibu, ini juga tidak dibolehkan juga. Misalkan seperti konteks DPLK, dia lebih banyak hanya menyelenggarakan manfaat lain untuk mereka kan lebih ke para pemberi kerja ya. Untuk pemberi kerjanya hanya untuk manfaat lain saja, tetapi tidak ada manfaat lain pensiunnya. Sehingga kita harus perhatikan. Karena tadi ada beberapa DPLK yang memang mereka memasarkan kepada pemberi kerja yang memang sudah mengelola program ini jaminan pensiun. Jaminan pensiun akan diperhitungkan Bapak dan Ibu. Artinya porsi gelondongan untuk program pensiun yang ini untuk DPLK ya, yang sudah ada di jaminan pensiun tetap diperhitungkan sebagai porsi untuk manfaat lain. Khawatirnya untuk Nah, demikian ya Bapak Ibu mengenai manfaat pensiun ya.
yang akan dicairkan ya, dengan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah disampaikan ya, sudah kita dengarkan semuanya. Untuk itu ya, semoga ini bermanfaat dan Bapak Ibu para pensiunan bisa mendapatkan informasi ya. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.